kita ini ya. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih. Jadi mungkin membahasnya yang barusan aja tuh ya. Baik. Karena pernah dengar santri ada ngobrol di sini Ustadz. Saya sambil lewat, katanya mereka berdua ngobrol, bilang begini, saya nih oleh kiai saya nggak boleh jadi ulama. Kenapa? Kata yang saya dengar aja di obrolan mereka tanpa ingin mendengar ya, kedengaran sendiri. Karena mereka keras, salah mereka sendiri. Karena saya nggak boleh pengen jadi ulama. Terus kenapa? Kata guru saya, katanya kamu mah cukup jadi orang soleh aja. Karena kalau cita-cita jadi ulama tapi salah pengertian ulamanya, dari awal cita-citanya salah. Gimana tuh Ustaz? Saya sampai terperangah. Ini hebat nih gurunya. Karena belum tentu orang menganggap ulama tuh seperti yang ulama dalam pandangan Allah. Karena mungkin ada yang dianggap ulama karena ya begitulah, ceramah, terkenal, pulangnya dapat amplop, dapat berkat dan sebagainya. Gimana sih Ustadz, ulama teh apa itu? Senang kalau beliau mah jelas, kalau saya mah coba Quran di lantai atas ambil gitu, beliau mah. Alhamdulillah ya. Ini tidak berniat mendengar tapi lengkap ceritanya. Sebab mengagumkan Ustadz. Baiklah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada saleh disebutkan tadi, ada ulama. Pertama kita kenali dulu apa itu saleh, apa itu ulama, baru kita urutkan bagaimana menjadi saleh, bagaimana menjadi ulama, lalu kita bandingkan mana yang paling unggul di hadapan Allah antara ulama dengan saleh. Saleh itu sering diartikan baik. Pak Soleh, bapak yang baik. Di dalam Al-Quran, kebaikan itu setidaknya ada 5 sampai 6 nama. Satu, ada yang disebut dengan Tayyib namanya. Tayyib, dalilnya Quran surah kedua ayat 168. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Lantai atas ada mushaf. Yang bawahnya itu. Baik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau disebutkan thayyib itu artinya baik fisiknya, sehat. Karena itu di ayat ini diperintahkan seluruh manusia, apalagi orang beriman, jika ingin mengonsumsi makanan apapun cari yang menyehatkan. Tidak semua yang diinginkan itu mesti dimakan. Tidak semua yang disukai itu mesti dikonsumsi. Kata Allah, kalau anda ingin sehat, sederhana, cari makan dengan cara yang halal. Dari yang halal itu belikan yang menyehatkan untuk tubuh kita. Ya, kalau memang nasi kita makan sehat, ambil nasi. Kambing menyehatkan, silahkan makan daging kambing. Tapi kalau kemudian itu berpotensi mengganggu kesehatan kita, jangan dikonsumsi, kata Al-Quran. Karena itu kalau orang Arab ditanya, kaifa haluk ya akhi, apa kabar? Dia menjawab, alhamdulillah ana thayyib. Itu asalnya saya sehat, fisik saya baik. Cuma kan ada orang yang fisiknya baik, sehat, cuman kan pikirannya kurang sehat. Ya, ada Bang Thayyib 2 kali puasa, 2 kali lebaran, dia sehat gak pulang-pulang gitu. Ya, artinya ada yang kurang sehat dengan pikirannya. Nah, kalau kita ingin katakan fisiknya baik dan pikirannya pun baik, sifatnya baik, sehat dan jujur, sehat dan sabar, sehat dan tawadhu, sehat dan rendah hati, maka sifat berubah kemudian namanya dalam Al-Quran menjadi khair. Apa namanya? Khair. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, sebelah kiri paling atas di mushaf. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu orang Islam, kalian umat yang terbaik, punya sifat yang istimewa yang pernah dilahirkan untuk semua manusia. Di An-Nas itu menunjuk pada semua manusia. Manusia itu disebut 5 nama di Quran. Kadang Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjuk nafsunya. Ins 18 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk kelembutannya dan sifat nyatanya. Insan itu menunjuk aktivitasnya, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bani Adam menunjuk kepada asal mula keturunan sampai Nabi Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran.
Dan An-Nas menunjuk semua sifat komunalnya tanpa kecuali, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, kalau pernah ada manusia tinggal di bumi semuanya, tidak akan pernah ada yang punya sifat baik melebihi orang Islam. Anda bayangkan? Kebayang nggak? Belum. Orang jahiliyah itu orang paling buruk yang pernah tinggal di bumi. Diturunkan risalah Islam, turun Al-Quran, dan merubah mereka menjadi orang paling baik yang pernah hidup di bumi. Anda bayangkan, yang tadinya perampok, pembunuh, pemabuk, ya maaf, pencuri, pembegal, saking dahsyatnya sekampung begal semua. Betul, sekampung. Jadi kalau ada orang begal sekarang, dia terlambat jauh. Sudah ada dulu. Bahkan pimpinannya dikenal, Jundub bin Junadah dari desa Gifar. Di Gifar itu sekampung begal semua. Dan semua orang yang ingin berdagang mesti lewat situ. Niaga ke Yaman, ke Syam, lewat situ. Kalau nggak lewat nggak bisa nyampe. Setiap lewat store, tak store persekusi, nyawa bisa hilang dieksekusi. Store. Turun Al-Quran diajarkan. Apa yang terjadi? Secara singkat pada taubat. Tukang begal Jundub datang pada Nabi, ya Rasulullah. Baru melihat Nabi keluar kata-kata, langsung tunduk jatuh syahadat. Ausini ya Rasulullah, berikan pesan kepadaku. Kata Nabi, pulang dulu, perbaiki diri, dakwahi kampungmu. Kata beliau, sebelum pulang saya akan sampai ke depan Ka'bah, saya sampaikan terbuka keislaman saya. Kata Nabi, jangan lakukan, umat Islam masih sedikit, nanti kamu malah kesulitan. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Datang ke depan Ka'bah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ma'syara Quraisy, hai orang Quraisy, kalian mau apa? Dipukuli sampai pingsan. Kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, jangan teruskan, kalau dia wafat kita celaka karena tak bisa lewat Gifar. Akhirnya singkatnya pulang ke Gifar, secara singkat berdakwah di Gifar. Bayangkan, mantan begal belajar pada Nabi, Nabi pindah kemudian ke Yathrib jadi Madinah, tiba-tiba Madinah heboh, datang tapak kaki banyak, dak dik duk dak dik duk dak dik duk. Kisah nyata. Begitu orang heboh keluar melihat, ternyata sekampung Gifar dipimpin Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam semuanya. Anda bayangkan, seorang begal mendapat ajaran Quran, didapatkan langsung merubah jadi da'i dan menghafal hadis. Teman-teman hafal hadis bangun tidur, doanya bunyinya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu siapa yang meriwayatkan? Mantan begal. Buka di Al-Bukhari nomor hadis 181. An Jundub bin Junadah wa Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jika bangun dari tidur ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Imam An-Nawawi mengambil hadis Jundub bin Junadah. Silahkan buka di Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang ke-18 itu. An Muadz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang riwayatkan mantan begal. Saking diabadikannya yang dahsyat, Allahu akbar. Disebutkan nama kampungnya untuk menunjukkan, di kampung saya ini dulu begal semua, sekarang semua jadi baik. Maka tandanya tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Saya dari Gifar, maka kunyahnya Abu Dzar dari Gifar, dikenal dengan Al-Ghifari. Dia Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu dulunya mantan begal. Saya ngasih nama anak saya Al-Ghifari nih. Alhamdulillah. Ini Ustaz telat ngasih taunya. Tapi asa keren kan Al-Ghifari, ya nggak? Ghifari. Ada yang belum selesai. Kenapa nama itu dicantumkan? Sebagai kebanggaan. Maaf gaji ini, Bapak belum tahu ilmunya. Ya, semoga Allah ampuni Bapak ya. Ada yang belum selesai. Jadi dicantumkan itu sebetulnya ingin memberikan pesan. Dulu kota kami ini terbelakang, kelap. Tapi setelah datang cahaya Islam merubah sifat kami dan jadi kebanggaan. Akhirnya kota itu dibanggakan dengan kemuliaannya dan jadi inspirasi menjadi nama orang di kemudian hari, termasuk tadi alhamdulillah. Haji nggak jadi minta maafnya. Ditambah al di depannya, ujungnya i, itu sudah rumus. Ya, Imam Al-Bukhari namanya Muhammad dari Bukhara. Di beliau nama aslinya Muhammad, punya bapak Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bardizbah yang buyutnya Al-Mughirah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya.
Kalau jadi Agim gimana? Agim Boleh Agim Al-Geger Al-Geger Kalongi ya. Al-KPDAI ya, Al-Jawa Barati, Ad-Darut Tauhidi ya. Kembali sifat. Jadi kalau di Indonesia ini ada orang Islam, itu mesti lebih baik sifatnya. Khairul ummah. Tampilkan, ya mantan begal aja jadi baik kok. Nah, kalau sifat berubah jadi sikap, maka berubahlah namanya dari khair jadi ma'ruf. Pertama apa tadi? Tayyib. Kemudian Khair. lalu sekarang Ma'ruf. Jujur itu sifat. Tapi kalau disogok kemudian dia menolak, itu sikap namanya. Sedang bekerja, Pak tolong tanda tangan. Lihat, ini nggak benar ini. Saya nggak mau tanda tangan. Jadi saya jadi tahiyat, nggak mau maksiat. Nah itu ma'ruf namanya. Balik lagi orangnya, Pak sudah diperbaiki, bagus. Kok nggak beda? Fee-nya Pak dari 100 juta jadi 1 miliar. Kamu ini bagaimana? Perbaiki, tapi sebentar, saya istikharah dulu misalnya. Nah itu setengah ma'ruf. Ma'ruf sifat yang berubah jadi sikap. Khair sifat, jujur sifat, anti sogok sikap. Sabar sifat, dicela membalas dengan yang baik sikap, itu ma'ruf. Karena itu khair dan ma'ruf sering disatukan dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Waltakum minkum ummatun yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Tapi apakah semua sikap baik itu dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Non muslim banyak yang jujur. Non muslim banyak yang suka berderma, bantu. Ada yang bantu bangunan, bantu bikin jalan dan sebagainya. Tapi apakah perbuatannya dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Nah ketika kebaikan tadi dikerjakan karena Allah, maaf, jujurnya karena Allah, kerja karena Allah, mengajar karena Allah, tadi yang bertahan di pesantren karena Allah, maka berubah kemudian kata ma'ruf ini menjadi ihsan. Ihsan